batu kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Apa saudara? Tanganku Tuhan, langkahku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, hatimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kasih Tuhan. Mari coba Tuhan katakan, kau gunung batu. Nah, yes Tuhan, kau keselamatan, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Apa saudara? Tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, hatimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang benar. Yang benar. Tuhan akan selalu menyertai kita, Rauna. Kemanapun dan dimanapun kita berada, Tuhan akan menyertai langkah hidupmu. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, hey, tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, benar Tuhan, walau badai menerpa, walau dalam lembah kekelaman, yang penting Engkau beserta dengan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami. We need you more than everything God. Kami memerlukan Engkau melebihi apa yang kami tahu dan kami rasakan. Ajarku berserah
kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Kami terjaga dalam-Mu Tuhan. Katakan, ajarku berserah, ajarku berserah, kuasai mataku Tuhan, kuasai mataku, yes, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan, ya Tuhan, di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, ya Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, Kau yang berkuasa. Haleluya, kami menyembah. Katakan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah
Yesus Raja segala. Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita bisa beribadah kembali itu karena anugerah Tuhan semata. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru dan ini minggu pertama. Sebentar lagi kita juga sesudah firman Tuhan, kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, bulan ini GBI mengambil tema tentang karakter murid Kristus, saudara. Tentang karakter murid Kristus. Ini sesuatu yang menarik waktu kami menerima tema ini dari pusat. Sungguh ada pesan yang sangat kuat yang Tuhan sedang berbicara. Salah satunya topik minggu ini, saudara. Ketika saya membuka topik yang disampaikan, tema yang disampaikan untuk bulan ini, maka ada sesuatu yang kuat di balik pesan-pesan yang disampaikan hari ini. Saya hari ini akan berkhotbah tentang mengampuni, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, oh saya kan anak Tuhan, pasti saya bisa mengampuni. Oh saya kan anak Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya aktivis, pasti saya bisa mengampuni. Oh saya sudah mengampuni yang lalu. Tapi hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Karena pengampunan itu bukan sesuatu yang sudah pernah kita kerjakan atau sedang kita kerjakan. Tapi juga menyangkut yang akan kita kerjakan nanti. Saudara, mari kita membuka ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-18. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dari ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Saudara. Kalau saudara membuka Alkitab buku, maka saudara atau Alkitab terjemahan baru, maka di sana diberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Mari kita membaca dua ayat yang pertama terlebih dulu, dari ayat 21 sampai 22. Dikatakan kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepada Petrus yang sedang bertanya, bukan, aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada Petrus, dan juga kepada kita, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, saudara. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, maka saudara akan menemukan bahwa yang datang dan bertanya kepada Yesus tentang pengampunan, tentang hal mengampuni, adalah Petrus, muridnya. Saudara. Bisa jadi Petrus sendiri yang sedang bergumul dengan pengampunan. Mengapa, saudara? Tadi dikatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Diulang aku 3 kali. Ada kemungkinan Petrus sedang punya pergumulan tentang hal mengampuni saudaranya. Sampai berapa kali Tuhan, aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku. Saudara, maka kemungkinan Petrus sedang bergumul tentang hal ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan saudara dan saya, bahkan saya yang sedang khotbah, mengalami pergumulan yang sama tentang hal mengampuni. Tapi kemungkinan juga dia bertanya tentang hal yang umum. Karena dikatakan sampai 7 kali. Satu, pergumulan dirinya, yang kedua Petrus mungkin sedang bertanya. Karena para rabi pada saat itu mengajarkan bahwa mereka hanya perlu mengampuni sampai 3 kali. Lalu Petrus tambah, mungkin 7 kali, angka sempurna. Dan jawaban Yesus sungguh mengejutkan, saudara. Karena dikatakan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7, itu kalau rumus matematika, perhitungan matematika, maka ditemukan angka 490 kali. Cukup banyak kan, saudara? Apakah cuma perhitungan matematika semata yang Yesus sedang ajarkan? Karena kalau kita membaca ayat selanjutnya nanti sebentar lagi kita akan baca, maka kita akan menemukan sebuah pengampunan yang sangat besar, saudara. Ada kemungkinan Yesus tidak sedang mengajarkan angka matematika 70 kali 7 kali. Walaupun 490 kali sangat besar. Tapi yang Yesus sedang memberikan pengajaran berikutnya adalah bagaimana kita mengampuni sampai tidak ada dendam di hati. Yang Yesus sedang ajarkan berkenaan dengan ayat tadi, maka kita akan mendapatkan bahwa Yesus sedang mengajarkan kita untuk mengampuni sampai tidak ada dendam lagi di hati kita, saudara.
Karena selain 70 kali 7 kali ada kemungkinan ini bukan 70 kali 7 kali. Tapi 77 kali, saudara. Apa yang dimaksud dari angka ini? Mari kita lihat beberapa ayat berikut, saudara. Kita akan menemukan di Kejadian pasal 4, ayat 23 sampai 24. Di situ kita menemukan tentang Lamek yang sedang berkata kepada kedua istrinya. Lamek adalah keturunan Kain dan dialah pelaku poligami pertama. Poligami terjadi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Kemungkinan yang Yesus sampaikan 70 kali 7, kalau di dalam bahasanya mendekati kepada 77 kali lipat. Ini angka dendam, saudara. Angka dendam. Untuk kita marah, sakit hati, kepahitan, itu selalu ada alasannya. Dikatakan, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Wow, Kain ternyata, Lamek yang adalah anak keturunan Kain, kita menemukan Kain membunuh Habel karena penuh kemarahan, iri hati, panas karena Kain lebih diterima Tuhan sementara dia tidak persembahannya. Dan Lamek, keturunan Kain, melakukan yang lebih mengerikan. Dia membunuh seorang muda karena dia memukul. Hanya gara-gara dipukul sampai bengkak dia balas dengan dibunuh. Kenapa? Karena kemarahan yang tidak diselesaikan dengan benar, mulai dari Kain, maka yang terjadi ada masalah berikutnya. Keturunannya penuh dendam. Saya tidak tahu apakah Kain menularkan kemarahannya kepada keturunan-keturunannya sehingga sampai di tingkat ke Lamek, keturunan kesekian dari Kain, maka terjadi sesuatu yang mengerikan. Kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Seberapa banyak dari orang yang tidak menyelesaikan persoalan hatinya, dan kemudian menularkan kemarahannya kepada keturunan yang terjadi kebencian demi kebencian, tertanam dengan kuat dan berlipat kali ganda di keturunan kesekian. Dan yang terjadi ada generasi pembunuh, generasi yang sadis, generasi yang kejam. Saudara, tadi ada angka dendam 77 kali lipat. Tuhan mau kita mengampuni sampai tidak ada lagi dendam dan kebencian. Mari kita lihat satu ayat di Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi angka 70 kali 7 tadi yang Yesus sampaikan, artinya adalah kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Saudara, saya rasa kita akan mengampuni diri sendiri, memaklumi setiap kali kita gagal, bukan saudara? Hanya orang gila saja yang tidak bisa mengampuni dirinya, atau orang yang tidak tahu, tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, dia tidak bisa mengampuni diri. Tapi secara umum, orang akan mengasihi diri dengan sedemikian rupa, dan setiap kali dia gagal, dia akan menerima, oh enggak apa-apa, saya gagal, enggak apa-apa. Yang Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu sebabnya angka 70 kali 7 yang Yesus sampaikan, dikatakan kali, 70 kali 7 kali, itu bicara tentang mengasihi, mengampuni, sampai tidak ada dendam di hati, sampai kemudian kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita melihat satu ayat di Kolose 3 ayat 13. Dikatakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu harus berbuat jugalah demikian. Saudara, tadi dikatakan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan di Kolose dikatakan kita perlu mengampuni sesama kita seperti Tuhan telah mengampuni kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, dosa kita, kegagalan kita mungkin sudah dari 490 kali. Saudara. Kalau seperti saya sudah setengah abad lebih, maka kenakalan saya, perkataan saya, ketidaktaatan saya udah ribuan kali. Tapi saya tahu
saya diampuni Tuhan. Demikian juga saudara, engkau diampuni Tuhan. Itu yang Alkitab katakan. Saudara, ada satu bagian begini, untuk menyelesaikan persoalan hati yang penuh luka dan sulit mengampuni, maka seperti Petrus tadi, kita perlu datang secara pribadi kepada Yesus. Pagi ini kita sedang datang kepada Yesus. Dan kalau engkau terhubung di hatimu dengan Dia, engkau sedang terhubung secara pribadi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini tidak ingat orang lain, tapi ingat diri kita sendiri, supaya kita terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, ada satu bagian yang saya mau sampaikan. Penyebab utama dari hati yang tidak mengampuni adalah karena kita jauh dari Tuhan, jauh dari kasih karunia Allah. Tadi dikatakan kita perlu mengampuni orang yang bersalah seperti Tuhan telah mengampuni. Kalau saudara dan saya sulit mengampuni, saudara tidak bisa mengampuni, maka engkau sedang jauh dari kasih karunia Allah. Jauh dari Tuhan. Mari kita baca ayatnya di Ibrani 12 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang kepahitan itu sulit mengampuni. Dan orang yang kepahitan itu jauh dari kasih karunia Allah. Bukan karena Tuhan yang menjauhkan dia, tapi ayat ini berkata menjauhkan dirinya sendiri, yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bukan orang lain, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh dari saudara. Dia dekat, bahkan di dalam hati yang remuk dia tinggal. Itu Alkitab katakan. Kau mungkin sedang terluka, kau sedang merasa marah, sedih, kecewa karena perlakuan yang tidak adil dari orang. Mau orang terdekat, orang tua, keluarga, ataupun teman, sahabat, kerabat. Karena yang memungkinkan paling melukai kita adalah orang terdekat kita. Itu sebabnya Petrus tadi bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa kepadaku. Bukan sekedar selalu udah berbuat dosa. Kalau cuma salah itu lalai. Tapi kalau dosa itu melanggar firman, dia bisa jadi berzina, membunuh, memperkosa, dan lain sebagainya. Dan Tuhan mengajarkan sebuah pengampunan yang berawal dari kasih karunia Allah. Kalau engkau hari ini tidak bisa mengampuni siapapun, saya ragu engkau sedang ada di dalam kasih karunia Allah. Karena orang yang ada di dalam kasih karunia Allah, dia pasti bisa mengampuni. Mari kita kembali ke Matius 18 tadi. Di ayat 23, tadi kita baca 21 dan 22. Waktu Yesus berkata tentang kau harus mengampuni 70 kali 7 kali, kita udah belajar tadi, artinya mengampuni sampai tidak ada dendam di hati. Di ayat 23 ada sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, Tuhan membuat sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Mengampuni itu langsung dihubungkan dengan hal kerajaan surga. Ketika kita tidak memiliki hati yang tidak mau mengampuni, saya ragu, saudara dan saya terhubung dengan surga. Karena pengampunan itu idenya dari surga. Iblis nggak bisa mengampuni, saudara. Wong dia sendiri juga tidak diampuni. Tapi Tuhan mengampuni kita. Dan pengampunan karena idenya dari surga. Orang yang terhubung dengan kerajaan surga. Artinya sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Punya potensi, punya kemampuan 100% untuk mengampuni. Tadi dikatakan raja tadi membuat perhitungan. Perumpamaan ini dibuka dengan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Raja itu adalah Tuhan. Hamba-hambanya adalah saudara dan saya. Satu kali kita harus mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Satu kali kelak Tuhan akan membuat perhitungan hutang piutang hati dengan saudara dan saya. Apakah kita mengampuni atau tidak? Satu kali Tuhan akan membuat perhitungan dosa-dosa kita. Mari kita belajar dari perumpamaan ini. Kita membaca ayat selanjutnya, saudara, lihat 24 sampai 27 dikatakan,
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saya memberi judul topik di sini kisah dimulai. Kalau saudara nanti membaca di PowerPoint-nya, kisah dimulai. Dikatakan setelah raja itu mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Pasti yang dicari yang hutangnya paling gede duluan, saudara. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, di ayat 25, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, dikatakan, menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Perhatikan, karena raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka raja ini menghapuskan hutang hamba yang hutangnya sangat besar ini. Jadi tidak ada unsur kebaikan dari hamba ini yang membuat raja ini bisa mengampuni dia. Tapi tadi dikatakan karena tergeraklah hati raja. Saudara, kita akan hitung-hitungan dari ini. Tadi dikatakan orang ini berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta, maka 10.000 kali 6.000 dinar, maka ditemukanlah 60 juta dinar. Dan pada zaman itu 1 dinar merupakan upah seorang pekerja harian. Upah sehari kerja. Artinya orang ini perlu kerja 60 juta hari untuk bisa melunaskan hutangnya. Dan tidak ada orang bisa hidup selama 60 juta hari. Itu sebabnya tadi dikatakan raja tadi itu menyuruh, memerintahkan untuk menjual dia, anaknya serta istrinya dan segala miliknya. Pada zaman itu, orang yang tidak bisa membayar hutang, maka dia akan jadi budak, dan kalau perhitungannya dianggap tidak cukup, maka istri, anaknya, segala miliknya akan dijual. Saudara masih ingat kisah seorang janda nabi yang suaminya berhutang dan tidak bisa membayar, akhirnya anak-anak dari janda nabi ini terancam untuk dijual oleh penagih hutangnya. Saudara, ketika saudara tidak bisa membayar hutang pada zaman itu, maka tidak ada cara lain kau jadi budaknya. Kalau belum cukup, yang lain jadi budaknya. Apa yang dilakukan hamba tadi? Dikatakan hamba ini sujud menyembah raja dan memohon belas kasihannya. Apakah kita seperti hamba di dalam kisah ini, yang dengan rendah hati sujud menyembah di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar anugerahnya tercurah? Dan tadi dikatakan raja ini tergeraklah oleh belas kasihan. Raja ini tersentuh hatinya. Saudara, Tuhan itu tersentuh dengan orang-orang yang dengan rendah hati, sujud, menyembah, memohon belas kasihan kepadanya. Tuhan senang dengan orang-orang seperti ini. Apakah engkau datang kepada Tuhan, abaikan semua keadaanmu, engkau mungkin bobrok, rusak, hancur, pecah, dan lain sebagainya, dan saudara bahkan berkata, aku tidak layak. Tapi ketika engkau datang dengan rendah hati, sujud menyembah dan memohon belas kasihan, itu yang menggerakkan belas kasihan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hati orang-orang yang remuk. Jangan remuk, tapi sampai tidak berbentuk dan tidak bisa dibentuk. Ketika engkau merasa remuk, karena kegagalan dosamu, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku hancur, aku bejat, ampuni aku. Dan kau sujud menyembah, memohon belas kasihan. Detik itu juga pengampunan Tuhan datang. Dan raja ini kemudian membebaskan dan menghapuskan hutang hamba tadi. Tadi saya sudah katakan, satu-satunya alasan adalah karena belas kasihan raja. Bukan karena kepantasan hamba ini. Atau hamba ini punya kelebihan atau patut dipertahankan. Tidak, saudara. Tapi karena hati hamba tadi yang sujud memohon belas kasihan, membuat hati raja tersentuh. Mari kita membuat hati Tuhan tersentuh. Lewat kehancuran hati, kerendahan hati, dan kita sujud menyembah. Memohon belas kasihan Tuhan. Aku orang berdosa. Ampuni aku, sucikan aku. Aku tidak layak, tapi aku percaya anugerah-Mu besar. Dan Alkitab berkata tadi,
raja itu tergerak sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Saya percaya sebejat apapun kita, waktu engkau datang kepada Yesus, dosamu dihapus. Maukah dosamu dihapus? Mari buka hati kepada Kristus, sujud menyembahnya, dan kemudian memberi diri, dibaptis sebagai bukti tanda pertobatan. Dan jadilah murid yang setia. Apakah persoalan selesai di kisah ini? Karena kisah ini tidak ditutup oleh belas kasihan raja. Tapi kisah ini berlanjut dengan sebuah kisah yang menyakitkan. Ternyata pengampunan raja ini tidak memerdekakan jiwa orang ini, saudara. Ternyata sungguh mengerikan. Ada banyak orang sudah diampuni, tapi dia tidak selesai. Pengampunan raja itu tidak mengubah hatinya, tidak mengubah hidupnya sepenuhnya. Dia hanya sampai level bersujud untuk diampuni dan menerima berkat saja. Tapi ternyata persoalan hidupnya tidak selesai. Ia masih menjadi orang yang tidak berbelas kasihan kepada sesamanya. Mari kita lihat di ayat selanjutnya. Tadi saya baru katakan, ini kisah baru dimulai di ayat sebelumnya. Mari kita lihat, karena perumpamaan ini lebih mengarah kepada diri kita sebenarnya, saudara. Mari kita jadikan kisah ini menjadi cerminan hidup kita. Di ayat 28 sampai 30 dikatakan, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu, memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudara, kita menemukan ada sebuah kisah yang sungguh-sungguh menjadi cerminan dari setiap kita. Hamba yang hutang 10.000 talenta tadi alias 60 juta dinar, begitu barusan keluar dari ruang pertanggungan jawabnya di hadapan raja. Dan raja tadi sudah menghapuskan hutangnya. Begitu dia barusan keluar, dia ketemu dengan temannya yang utang 100 dinar. Dan dia langsung menangkap dan mencekik kawannya, katanya, bayar hutangmu. Ternyata pengampunan yang begitu besar yang dia terima, belum membereskan hatinya, belum memerdekakan jiwanya. Dia masih jadi seorang yang tidak berbelas kasihan kepada sesama. Ini yang kita akan belajar. Dan apa yang dilakukan kawan yang berhutang 100 dinar ini? Dia juga sujud dan memohon kepadanya, tolong, aku akan bayar, tapi belum bisa hari ini, tolong. Apa yang terjadi? Orang yang sudah dihapuskan hutangnya oleh raja itu, dia tidak mau menghapuskan hutang temannya yang cuma 100 dinar. 100 hari kerja, 3 bulan sedikit, lebih sedikit. Dia kerja, selesai. Dan apa yang terjadi? Orang ini memenjarakan dan mengancam. Sampai kau lunas, baru kau keluar di penjara. Saudara, bukankah banyak yang kita lakukan seperti ini? Ternyata orang ini, orang yang berhutang 10.000 talenta tadi, tidak merasakan sukacita kebebasan, kelepasan jiwanya bahwa dia sudah diampuni, sehingga dia tidak mau mengampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang tidak bisa merasakan kasih, sukacita, kelepasan yang Tuhan beri, saudara. Bukankah tadi kawannya sujud, saudara, ikut sujud. Dia sujud di depan raja, temannya sujud di depan temannya sendiri. Sayangnya orang ini yang berutang 10.000 talenta dan sudah dilunaskan, hatinya tidak tersentuh dengan pengampunan yang raja beri. Dia tidak bisa mengampuni hutang temannya. Dia tidak bisa menghapuskan hutang temannya yang sebenarnya tidak seberapa. Saya bawa kepada saudara, kisah masih berlanjut. Tadi karena baru dimulai. Dia 31 melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka, kepada raja, lapor raja. Orang yang kau hapuskan hutangnya karena dia sujud menyembahmu. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Dia mencekik teman yang cuma utang 100 dinar. Ya, mereka lapor kepada raja. Saudara, perhatikan pelajaran ini. Sikap saudara dan saya
sikap murid Kristus bisa dilihat dengan mudah oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah kita disyukuri atau dikutuki karena sikap kita? Ada banyak orang Kristen sikapnya nggak disyukuri orang sekitarnya. Karena jadi sandungan. Karena selalu menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Tahukah saudara orang-orang yang dirugikan kita? Mereka tidak bisa cerita kepada saudara, tidak bisa protes berlebihan. Tapi mereka bisa cerita kepada Tuhan. Tuhan, kok terlalu banget ya? Katanya orang Kristen. Hati-hati saudara. Laporan-laporan dari sekitar kita kepada Tuhan. Tadi dikatakan kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Sikap kita bisa menyedihkan orang lain karena ketidakbenaran kita. Dan ketika mereka lapor ke surga, jangan sepelekan laporan mereka. Jangan sepelekan teriakan orang-orang di sekitar kita akibat sikap buruk yang kita lakukan tanpa kita ubah. Saudara. Kita tidak mau bertobat, kita berpikir saya enak Tuhan, saya selamat. Tunggu dulu. Kalau engkau terus menyakiti sesamamu, orang lain akan lapor. Saudara masih ingat kisah Nuh, bahtera Nuh? Kenapa Nuh sampai terjadi pemusnahan massal oleh surga? Hanya Nuh sekeluarga yang selamat. Karena ada laporan sampai ke surga. Demikian pula Sodom dan Gomora. Kejahatannya udah naik ke surga, laporannya begitu banyak dari orang-orang yang terluka, tersakiti oleh kezoliman orang-orang Sodom dan Gomora. Juga orang-orang di kota Niniwe. Sampai Tuhan utus Yunus untuk memberi peringatan. Karena kejahatannya udah naik di hadapan Tuhan. Saya mau menaikkan orang-orang yang tertindas, saudara. Tuhan mau melihat, Tuhan tahu. Tapi ditambah laporan-laporan kefasikan kita. Kita akan mempertanggungjawabkannya. Orang-orang yang jahat dan tidak berbelas kasihan, mereka sedang membahayakan dirinya sendiri seperti orang yang hutang 10.000 talenta yang dihapuskan oleh raja tadi. Dia sedang membahayakan dirinya dengan tidak mau menghapuskan hutang temannya yang cuma 100 dinar. Mari kita lihat ayat selanjutnya, dia 32 dan sampai 35. Dikatakan raja itu menyuruh orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena kau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dan Yesus tutup perumpamaan ini dengan kata-kata ini. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing, setiap murid Kristus, mau pendeta, mau jemaat biasa, jika tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, Tuhan akan berbuat seperti raja tadi. Saudara, kalau kita melihat cerita ini, raja tadi itu menyuruh memanggil hamba yang berhutang 10.000 talenta yang sudah dihapuskan hutangnya itu untuk menghadapnya kembali. Saudara, pengampunan yang Tuhan beri, itu punya konsekuensi, punya tanggung jawab yang harus dikerjakan. Bicara tentang pengampunan yang Tuhan beri, harusnya membuat kita bisa mengampuni orang yang menyakiti, saudara. Dan oleh raja itu, hamba tadi disebut hamba yang jahat. Setelah orang-orang lapor kepada raja, raja suruh orang ini menghadap dia, memanggilnya dan berkata, "Hai hamba yang jahat." Jangan sampai Tuhan berkata kepada saudara dan saya bahwa kita adalah hamba yang jahat karena kita tidak mau mengampuni orang lain, sementara sebenarnya kita sudah diampuni oleh surga dengan harga yang sangat mahal yang dibayar oleh surga sendiri untuk mengampuni kita, yaitu melalui korban Kristus, melalui satu-satunya putranya yang tunggal yang dikaruniakan kepada kita. Alasannya cuma satu, karena surga, Bapa di surga mengasihi manusia berdosa. Saudara, sikap yang tidak berbelas kasihan tadi membangkitkan murka raja. Sehingga orang yang tidak berbelas kasihan ini, dia tetap harus membayar apa yang sebenarnya sudah dilunaskan. Sudah berkata, "Oh, Tuhan sudah ampuni saya." Tunggu dulu saudara. Hak prerogatif di tangan raja. Hak prerogatif di tangan Tuhan. Tuhan mau gak ampuni, setelah ampuni kita, haknya dia, mau-maunya dia. Tuhan berdaulat atas semuanya. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita belajar dari kisah ini untuk kita tidak menjadi hamba yang jahat. Karena kita tidak mau mengampuni.
Tadi dikatakan orang ini diserahkan kepada algojo sampai dia melunaskan hutangnya. Algojo itu penyiksa, saudara. Tidak sampai mati, karena tidak dihukum mati di kisah ini. Karena sampai melunaskan hutangnya berarti kan disiksa, sampai dia bisa melunaskan. Algojo tadi adalah penyiksa-penyiksa batin. Karena dalam perumpamaan ini sesungguhnya Yesus sedang mengajarkan pentingnya mengampuni. Orang-orang yang tidak mau mengampuni. Yang paling dilukai sebenarnya adalah diri sendiri. Saudara tidak mengampuni, kau sedang menyakiti dirimu, menyiksa dirimu siang dan malam sepanjang waktu. Dan berharap orang lain yang sakit. Saudara nusuk diri sendiri, tapi berharap orang lain yang merasakannya. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang berhikmat, bijak, lembut hati. Tidak menyiksa diri dengan sikap tidak mau mengampuni. Dan saya mau katakan bukan hanya tersiksa batin. Orang-orang yang tidak mau mengampuni bahkan akan binasa dalam hukuman kekal. Karena Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Saudara, bukan hanya engkau rugi di dunia ini kalau tidak mau mengampuni. Engkau sedang membahayakan dirimu. Karena satu kali kelak, di hadapan tahta Tuhan, tidak ada pengampunan atas orang-orang yang tidak mau bertobat dari hati yang tidak mengampuni. Saya akan membawa saudara kepada penutup. Saudara, Tuhan mau kita mengampuni dengan segenap hati. Katakan dengan segenap hati. Sampai tidak ada dendam. Sampai tidak pahit. Dan kita harus memiliki kerelaan untuk mengampuni. Karena mengapa kita harus memiliki kerelaan untuk mengampuni? Karena satu, kita semua bersalah. Siapa yang tidak pernah bersalah? Kita hanya cuma diampuni, saudara. Kalau malaikat di surga bersalah, berdosa, tidak ada pengampunan, langsung diusir, dibuang. Padahal malaikat memiliki kehendak bebas seperti kita. Dia bisa memilih yang baik dan yang tidak. Tapi bedanya cuma satu, malaikat gak diampuni. Kita gagal, kita diampuni. Seperti hamba yang harus mempertanggungjawabkan hutangnya di hadapan raja tadi. Maka setiap kita juga harus mempertanggungjawabkan hutang kita di hadapan Tuhan kelak. Kita semua bersalah. Tapi satu kali kau akan memperhitungkan. Kau akan berhadapan dengan raja, dengan Tuhan. Atas sikap tidak mau mengampuni. Makanya saudara, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita sebenarnya juga orang berdosa kok. Kita tidak lebih baik. Kita hanya diampuni, saudara. Yang kedua, kita harus mengampuni karena kita diampuni Tuhan terlebih dahulu, tanpa syarat. Alkitab berkata kalau sudah membaca di dalam Roma 5:8, dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati buat kita bukan setelah kita benar. Selagi kita masih berdosa, Tuhan ampuni dulu. Tuhan mati buat kita. Maukah engkau diampuni pagi ini? Buka hati kepada Yesus. Lepaskan pengampunan. Saudara mengampuni artinya orang lain yang bersalah memang. Kalau saudara yang bersalah, saudara harus minta maaf, bertobat, minta ampun kepada orang itu. Mengampuni artinya engkau ada di posisi yang sebenarnya benar. Tapi engkau tersakiti, engkau terlukai. Dan saya mau katakan kepada saudara, engkau harus mengampuni karena Kristus telah mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Poin yang ketiga, kita tidak mau hidup dalam hukuman. Kita tidak mau dipenjara dan disiksa algojo-algojo dan ujungnya kita masuk kepada kebinasan kekal. Setelah nggak ada damai, hidup susah, kepahitan, kecewa, terluka terus menerus. Ujung-ujungnya kita tidak masuk surga. Ngeri kan saudara? Saudara mungkin kau berkata, Pak, berat Pak mengampuni. Memang berat. Kalau tidak berat, Tuhan tidak kasih upah segede itu. Kalau engkau mengampuni, Bapa di surga mengampuni. Kalau mengampuni itu mudah, maka Tuhan tidak perlu buat perumpamaan ini. Tentang raja yang membebaskan orang yang utang 10.000 talenta. Memang berat saudara, tapi mari kita ingat firman Tuhan, minimal kau mengerjakannya karena taat, bukan karena rasa. Kita tidak rasa saudara, tapi kita memilih taat. Mengapa kita harus mengampuni? Poin berikutnya, mengampuni itu pilihan.
Bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Pertanyaan saya pagi ini, apakah saudara mau mengampuni? Dalam pengalaman pelayanan konseling selama puluhan tahun, saya tidak berkata engkau bisa mengampuni enggak? Enggak, mau enggak kamu mengampuni? Satu kali ada orang yang mengalami pelecehan yang mengerikan. Saya enggak tahu awalnya. Tapi Roh Kudus menggerakkan saya untuk membimbing orang ini, mengelepaskan pengampunan. Dan hari itu, di ruang konseling yang massal, kami juga tidak tahu secara pribadi, karena kita tidak mempermalukan orang. Ada sebuah tangisan, Tuhan, ampuni Tuhan. Dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Orang dilecehkan secara seksual dan tidak ada yang tahu. Dia bisa melepaskan pengampunan karena dia memilih, dia mau taat. Cerita ini saudara tidak akan tahu di mana karena udah puluhan tahun. Mungkin 20 tahunan. Saya menjadi hamba Tuhan 26 tahun. Pelayan Tuhan sepenuh waktu. Ini bukan untuk membuka rahasia, tapi dalam pengalaman. Ketika orang-orang yang melepaskan pengampunan, dia mengalami kemerdekaan. Beberapa bulan kemudian saya dengar dia mendapatkan pasangan hidup. Orang yang mengampuni itu mengalami pemulihan dan keberkatan. Maukah saudara mengampuni? Karena engkau memilih mau taat. Kalau bicara pilihan diri sendiri yang memutuskan, bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kiranya saudara mau melepaskan pengampunan. Karena engkau sadar, engkau tahu, aku telah diampuni. Saya membawa saudara ke bagian penutup. Mari kita baca di Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudara, Tuhan mengampuni kita sedemikian besar. Dia mengampuni dosa, dia memaafkan pelanggaran, dan dia tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Maukah engkau mengalami anugerah Tuhan yang besar itu? Mari kita seperti Tuhan, belajar dari Tuhan, menerima pengampunan dan bisa mengampuni orang lain yang bersalah. Tuhan mengampuni kita. Maukah kita mengampuni orang yang bersalah kita? Jawab di dalam hati. Kalau sepanjang kau mendengar firman Tuhan ini, ada yang merasa tersayat-sayat, ada yang merasa tersentak, Tuhan sedang berbicara secara pribadi. Mari lepaskan pengampunan, mulai dari kesalahan terkecil sampai yang terberat. Keputusan di tangan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, di dalam ibadah ini juga kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan roti, minuman sebagai pengganti perjamuan kudus. Dan mari saudara, memiliki hati yang mengampuni. Pahit, sakit memang. Tapi pilihlah taat. Keputusan di tangan saudara. Mari kita siapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan nanti sesudah itu saya akan berdoa untuk kebutuhan saudara. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang mengampuni. Pagi ini, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, melalui roti dan anggur, karena kami mengakui bahwa perjamuan kudus menjadi saat waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami, pasangan kami, sahabat kami, orang tua kami, siapapun juga yang kami ingat pagi ini dan masih menyakiti kami di ingatan kami. Kami mau mengampuni mereka seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Basuh hati kami dengan darah-Mu. Sembuhkan hati kami. Dan pagi ini melalui perjamuan kudus ini, kami mengakui tubuh dan darah-Mu. Bahwa pada malam itu Engkau diserahkan untuk memikul segala dosa dan kejahatan kami. Dan di kayu salib Engkau membayar dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan
dan roti di tangan kita, angkat cawan di tangan kiri, roti di tangan kanan. Dan mari kita angkat roti lebih tinggi terlebih dulu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada malam Tuhan Yesus diserahkan. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, perjamuan kudus, roti yang kita makan ini menjadi persekutuan sekaligus peringatan bahwa Yesus telah membayar dosa kita. Percayakah dan maukah saudara mengakui bahwa tubuh Yesus telah diserahkan, dan oleh perjamuan kudus ini kita mengingat dan bersekutu dengannya. Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Sembuh dari dosa, sembuh dari sakit, sembuh dari sakit hati kami. Kami terima pengampunan, kami terima pengudusan, dan kami bisa mengampuni. Kami bisa tidak lagi menghukum orang lain lagi. Di dalam hati dan di dalam tindakan kami, juga dalam perkataan kami. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan di sebelah tangan kanan saudara. Demikian juga sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Saudara, perjamuan kudus bukan sekedar makan dan minum, tapi selain persekutuan peringatan juga menjadi pengingat akan kekekalan. Yesus akan datang kedua kali. Percayakah saudara, cawan yang kita minum sebentar ini menjadi persekutuan, sekaligus peringatan, sekaligus menjadi pengingat akan karya Kristus dan juga kedatangannya. Kalau engkau percaya, engkau katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah ditebus, kami dimeteraikan dengan darah-Mu. Dan pagi ini kami bersekutu untuk menjadi pengingat, supaya iman kami tetap kuat, bahwa kami sudah diampuni. Dan kami juga diingatkan Kau akan datang kedua kali. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami fokus kepada kekekalan dan kehendak, di tengah kesulitan, tekanan, dan tantangan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik itu kesembuhan ilahi, jalan keluar, kekuatan baru. Diberkati saudara dalam nama Yesus. Kiranya engkau ditolong Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami jalan keluar, dan mengalami kekuatan baru. Di dalam nama Yesus, terima kuasa Tuhan. Emas dan perak kami tidak punya, tapi kami punya nama Yesus, nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus, sembuh, terlepas, jalan keluar, sukacita dan kemenangan tercurah atas hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati gereja ini, supaya kami berguna bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Pulihkanku.